Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dio Septian dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 250 1010 2040 pada presentasi ini akan dibahas mengenai perancangan penerapan bisnis intelijen pada brand Consightco, yakni sebuah brand fashion lokal yang menjual berbagai produk pakaian. Pembahasan mencakup analisis proses bisnis yang berjalan saat ini, identifikasi sumber data yang dihasilkan dari setiap aktivitas bisnis, serta rancangan dashboard bisnis intelijen yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan manajemen. Oke, mungkin aku coba langsung slide selanjutnya. Di sini terkait latar belakang permasalahan, setiap setiap aktivitas bisnis menghasilkan data yang jumlahnya terus meningkat. Apabila data tersebut tidak diolah dengan baik, perusahaan akan kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis. Lalu oleh karena itu, diperlukanlah penerapan bisnis intelijen yang mampu mengubah data operasional menjadi informasi yang lebih bernilai. Oke, dalam perkembangan industri fashion yang semakin kompetitif, menuntut sebuah perusahaan untuk mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan data. Dalam operasional sehari-hari, Consightco menghasilkan berbagai jenis data seperti data transaksi, data stok produk, data produksi, data pengiriman, data pelanggan, serta data retur dan keluhan pelanggan. Di sini juga ada permasalahan yang sering muncul, yakni yang pertama ada sulit mengetahui produk yang paling diminati pelanggan, lalu sulit memprediksi kebutuhan stok untuk periode berikutnya, lalu keterlambatan dalam memperoleh laporan bisnis, lalu kesulitan mengidentifikasi tren penjualan, dan yang terakhir di sini pengambilan keputusan masih bersifat manual dan berdasarkan pengalaman. Nah, mungkin sebelum kita lebih dalam, mungkin aku coba jelaskan terkait profil bisnis Consightco. Di sini Consightco merupakan brand fashion yang lokal yang bergerak di bidang penjualan pakaian kasual pria dan wanita. Produk yang dijual meliputi pakaian pria dan wanita serta aksesoris lainnya. Nah, di sini Consightco juga memasarkan produknya melalui berbagai saluran penjualan baik online maupun offline. Banyaknya channel penjualan menyebabkan jumlah data yang dihasilkan semakin besar sehingga diperlukan sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh data tersebut. Di sini pun target pasar yang mungkin kita coba kejar, ya ini pertama ya ini di usia remaja, di 17 sampai 25 tahun, lalu ada juga mahasiswa mungkin atau mungkin siswa yang baru lulus ataupun dari pekerja yang di sekitar umur 20 sampai 25 tahun. Lalu ada pekerja muda, lalu komunitas fashion streetwear, serta saluran penjualan yang sedang digunakan ini ada beberapa, ya ini yang pertama ada website resmi, ada pun marketplace, serta sosial media shop yang seperti TikTok, ada Tokopedia, Shopee, serta marketplace sosial media yang lainnya. Nah, di sini kita pun ada visi misi dari Consightco ataupun dari brand fashion ini. Ini yang pertama build credibility and trust for customer. Di sini kita coba buat kredibilitas dan kita coba buat kepercayaan bagi customer bahwa kita itu terpercaya serta diminati oleh banyak pelanggan serta target industri dari pasar Consightco. Lalu yang kedua ada improve customer experience, ya ini kita coba improve beberapa customer experience ataupun ada timbal balik ataupun penilaian dari customer. Kita coba improve dari kesesuaian, mungkin ada pengiriman terlambat ataupun ada pelayanan yang kurang bijak ataupun kurang sesuai kepada customer. Lalu coba yang ketiga, di sini kita ada increase conversion and sales. Di sini coba kita tingkatkan terkait sales atau peningkatan penjualan yang mungkin yang tadinya coba kita pasarkan itu hanya stabil secara transaction, tapi coba kita lakukan increase. Nah, mungkin secara marketing, secara penjualan, secara produk kita coba kembangkan kembali. Lalu kita coba kuatkan dari strengthen your brand presence. Ya ini kita coba kuatkan dari brand kita, mungkin memiliki ciri khas, memiliki kesan mungkin dari brand kita tersebut agar dari customer-customer yang sudah membeli produk Consightco ini mendapatkan kesan yang sangat baik terkait produk yang kita jual. Nah, ini yang terakhir
kita itu mensupport digital marketing strategi. Ini adanya marketing strategi mungkin menggunakan Google Analytics, menggunakan Facebook, menggunakan Tokopedia, menggunakan TikTok yang saat ini sedang maraknya di sosial media sales, itu juga sangat kuat di TikTok. Oke, mungkin coba kita slide selanjutnya, ya ini coba saya presentasikan terkait diagram sistem informasi yang berjalan saat ini ataupun as is. Di sini diagram ini menunjukkan bagaimana data mengalir dari awal transaksi sampai ke layanan purna jual. Setiap tahapan menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk proses bisnis intelijen. Mungkin data yang dihasilkan ini ada pertama yang tadi sudah saya sebutkan, ini ada data transaksi, data produk, ada data stok, data pengiriman, data pelanggan, serta data keluhan. Nah, mungkin secara alur sistem informasi saat ini dari pelanggan melakukan pemesanan, lalu dia masuk ke sistem penjualan, dan masuk ke juga ke database transaction jika sudah melakukan pembayaran dan transaction. Nantinya dari sistem akan melakukan pengecekan stok gudang, dan dari teman-teman tim itu melakukan persiapan produk, pengemasan, serta pengiriman. Setelah pelanggan menerima produk yang kita kirimkan, kita akan mendapatkan feedback serta layanan konsumen, mungkin secara penilaian dari bintang ataupun dari komentar produk. Di slide selanjutnya, kita coba analisis proses transaksi dengan customer. Data transaksi kan merupakan sumber data utama dalam bisnis intelijen yang mampu menggambarkan perilaku pelanggan serta performa penjualan perusahaan. Di sini juga proses transaksi pada Consightco dimulai ketika pelanggan memilih produk yang diinginkan melalui toko online, marketplace, serta toko fisik. Setelah menentukan ukuran, artikel, ataupun warna produk, pelanggan melakukan pembayaran. Sistem kemudian memverifikasi pembayaran serta menyimpan seluruh data transaksi ke dalam database ya perusahaan untuk kebutuhan operasional serta analisis bisnis. Nah, di sini juga tahapan transaksi juga meliputi dari pelanggan memilih produk, pelanggan menentukan ukuran warna, check out, serta verifikasi pembayaran, dan data transaksi akan di-store atau disimpan pada database yang ada. Nah, di sini dari proses ini juga data yang dihasilkan ini ada beberapa. Ya, ini adanya ID transaction, tanggal transaction, nama produk, kategori produk, ukuran produk, jumlah pembelian, serta total pembayaran serta metode pembayaran. Nah, di sini manfaat data yang kita peroleh ini mengetahui tren penjualan, mengetahui produk yang laris terjual, serta mengukur performa penjualan. Nah, di sini kita coba jelaskan terkait analisis proses produksi. Proses produksi pada Consightco dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga ketersediaan stok produk. Produksi dimulai dengan perencanaan berdasarkan data penjualan dan persediaan yang tersedia. Selanjutnya, bahan baku disiapkan dan diolah menjadi produk jadi sebelum disimpan di gudang. Setiap produk akan melalui proses quality control dan memastikan kualitasnya sesuai standar perusahaan yang ada. Nah, data produksi di sini membantu perusahaan mengontrol efisiensi operasional serta memastikan ketersediaan produk sesuai kebutuhan pasar. Di sini juga ada tahapan produksi nih. Di sini yang pertama ada perencanaan produksi yang nantinya menentukan jumlah produk yang akan diproduksi berdasarkan data permintaan dan stok. Lalu kedua ada pengadaan bahan baku. Di sini memastikan ketersediaan kain, benang, label, serta kemasan dan mungkin bahan-bahan lainnya. Di sini selanjutnya ada proses produksi, melakukan pemotongan bahan, penjahitan, hingga finishing produk, ataupun mungkin kita melakukan proses lainnya. Selanjutnya, quality control. Ini kita memastikan produk ini yang sudah kita produksi di pabrik ataupun di konveksi itu memenuhi standar kualitas. Lalu penyimpanan produk yang lolos di quality control ataupun sudah memenuhi standar kualitas dari Consightco, dia akan disimpan di gudang. Nah, di sini data yang dihasilkan juga ada jumlah produksi, produk cacat, efisiensi bahan baku, serta biaya produksi dan persediaan produk jadi. Data produksi di sini digunakan untuk
mengontrol kualitas produk, memantau efisiensi produksi, serta membantu perencanaan kebutuhan stok dan bahan baku. Nah, kita coba juga untuk analisis distribusi dan layanan konsumen. Proses distribusi dan layanan konsumen ini memiliki peran penting dalam menjaga kepuasan pelanggan. Data yang dihasilkan dari kedua proses ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pengiriman, pelayanan, serta mengidentifikasi permasalahan yang perlu diperbaiki oleh perusahaan ataupun consignco ini. Nah, di sini juga ada distribusi produk. Setelah pemesanan diproses, produk akan diambil dari gudang, dikemas, dan diserahkan kepada jasa ekspedisi untuk dikirim ke pelanggan. Serta proses tersebut, sistem mencatat informasi pengiriman sehingga perusahaan dapat memantau status pesanan hingga diterima ke pelanggan. Nah, data yang dihasilkan dari distribusi produk ini, yakni jumlah pesanan yang terkirim, status pengiriman, waktu pengiriman, serta kinerja ekspedisi. Yang kedua, di sini ada layanan konsumen. Di sini setelah pelanggan menerima produk, tim layanan konsumen bertugas menangani pertanyaan, komplain, serta proses retur barang. Data yang diperoleh dari layanan konsumen digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas produk serta pelayanan. Data yang dihasilkan pun ada jumlah keluhan, jenis keluhan, tingkat kepuasan pelanggan, serta jumlah retur produk yang dikembalikan. Nah, di sini juga kita coba buat rancangan penerapan bisnis intelijen, yakni untuk Consightco. Di sini juga arsitektur bisnis intelijen yang diusulkan ada beberapa ya. Mungkin di sini untuk membantu manajemen memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat, Consightco membutuhkan sebuah sistem bisnis intelijen yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai aktivitas bisnis. Data yang berasal dari sistem penjualan, gudang, produksi, dan layanan konsumen